Muhammad
dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al shalawatika wa barakatika 'ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin imamil muttaqin sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika imamil khair wa qaidil khair wa rasulir rahmah. Allahumma ba'athul maqamal mahmud alladhi yabitu akhirun. Allahumma anfa'na ya Allah bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa yaqina. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibul imanu aidan bi anna Allah ta'ala ayyadahum bil mu'jizat. Wa yajibu lan wajib al imanu ko iman aidan aleman bi anna Allah ta'ala kalawan satuhune Allah ta'ala ayyadahum iku nguatkeun ya Allah ing rusul bil mu'jizati kalawan sakehe mu'jizat. Wa hadza ma yajibu wa ma yastahilu fi haqqir rusuli alaihimus salatu wassalam. Wa hadza lan utawi tilahi kimadzkur ma itubat yajibu kang wajib ieu barang wa ma yastahil lan barang kang mustahil ya barang fi haqqir rusuli ing dalem hake pirang-pirang rasul alaihimus salatu wassalamu iku muga tetep ing atase rusul utawi rahmat lan salam. Wa amal jaizu fi haqqihim alaihimus salatu wassalamu fa amrun wahid. Lan anapun utawi kang menang ing dalam hak Rasul alaihi wassalatu wassalam fa amrun wahidun maka iku perkara kang suci wa huwa wuqu'ul a'radil basyariyyati allati la tuaddi ila nufsin fi maratibihimul 'aliyyah. Lan utawi amrun wahid iku tibane pirang-pirang sifat kang bangsa kamanusiaan kang ora nekani ia alati atawa kang ora nekaaken ia alati maring kurang ing dalam pirang-pirang pangkat rusul kang luhur. Wadhalika kan nikahi lan utawi mangkono a'radil basyariyah kan nikahi iku kaya nikah wal akli lan mangan wasyurbi lan ngombe wal maradi lan ri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngandika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngandika ing lafaz
asyaddukum bala'an al-anbiya'u tsummal awliya'u tsummal amsalu fal amsal. Utawi leuwih sangat-sangat sira kabeh opone balaine al-anbiya'u iku pirang-pirang nabi. Tsummal awliya'u maka kari-kari pirang-pirang wali, tsummal amsalu maka kari-kari kang upama. Fal amsalu maka kari-kari kang upama. Wa dalilu ala jawazi wuqu'il a'radil bashariyati bihim alaihi musallatu wassalam musyahadatu wuqu'iha bihim liman asarahu. Lan utawi dalil ing atase wenang tibane pirang-pirang sifat kang bangsa kamanusiaan bihim kalawat rusul alaihi musallatu wassalam. Musyahadatu wuqu'iha iku den tingali tibane Arab bihim kalawan rusul liman asarahum kade wong kang ngazamanan ya wong ing rusul. Wa bulughu dzalika bitawaturi li ghairihi lan tumekane mangkono Arab bitawaturi kalawan tumpa-tumpa li ghairihi kadue liyane man asarah. Wa aidan hum daiman yatarakuna fil maratibil aliyah. Wa aidan lan halemaning hum utawi iya rusul daiman halekang maya iku narima munggah iya rusul ing dalam pirang-pirang pangkat kang luhur. Wa wuqu'ul amradi bihim masalan ziyadatun fi maratibihimul aliyah. Lan utawi tibane pirang-pirang gering bihim kalawan rusul masalan upamane iku ngawuhi ing dalam pirang-pirang pangkat rusul kang luhur. Wali ajli ayatasalla bihim ghairu karena ara-ara yen tak gawe ari bihim kalawan rusul sapa liyane rusul. Wa ya'riful aqilu anna dunya laysat daru jazain li ahibbahi ta'ala. Lan berusaha wong kang duwe akal anna dunya ing satune dunya iku ora ana ya dunya iku desa babalesan kadue pira-pira kakasih Allah Ta'ala. Idlau kanat daru jazain lam yusibhum syai'un min kaduratiha. Karena lamun ana ya dunia iku desa babalesan maka orang menani ing rusul apa suwiji saking sakehek pokotore dunia. Fahuwa ziyadatun fi uluwi maratibihi maka utawi ya syai'un. Fahuwa maka utawi ya syai'un iku ing dalem luhur pirang-pirang pangkat Rasul alaihi wassalatu wassalam. Fatilka khamsuna aqidatan bi adillatiha yajma'uha qauluna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fatilka maka utai mangkono mazkurat khamsuna aqidatan iku 50 aqidah bi adillatiha serta pirang-pirang dalile khamsuna aqidatan hale ngumpulkeun ing khamsuna aqidatan apa ucapan isim sadaya ngucap lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ora pangeran iku maujud angin dan Allah utawi kanjeng Nabi Muhammad iku utusan Allah. Utusan Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah kita lanjutkan ta'lim kita
masih menerangkan tentang perkara-perkara yang wajib diiktikadkan. Perkara-perkara yang ikut kepada akidah pokok yang tiga: akidah ilahiyah, akidah nabawiyah, dan akidah sam'iyah. Ya, bahwasanya wajib ditekadkan, wajib kita yakini bahwa wajib diimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menguatkan para nabi dan rasul itu dengan mukjizat. Kata ajengan musannif di sini, wa yajibul imanu aidan, dan wajib hukumnya kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bi anna Allah taala ayyadahum bil mu'jizat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menguatkan para nabi dan rasul itu dengan mukjizat. Apa sih mukjizat? Mukjizat itu jamak dari lapan mukjizatun. Mukjizat adalah amrun khariqun lil 'adati yuzhiruhu Allah ta'ala ala yadi mudda'in nubuwah awir risalah inda tahaddil munkirina ala wajhin yu'jizuhum anil ityani bimisli. Yang dimaksud mukjizat adalah sesuatu perkara yang membedah terhadap adat, sesuatu perkara yang mendobrak terhadap adat, sesuatu perkara yang tidak sesuai dengan adat kebiasaan. Atau boleh dikatakan mukjizat adalah sesuatu perkara yang tidak biasa lazimnya, ya, yang Allah timbulkan, yang Allah berikan kepada orang yang mengakui bahwa dirinya adalah sebagai nabi, kepada orang yang mendakwakan dirinya sebagai rasul, ketika ditentang oleh orang-orang yang ingkar, ya, yang mana orang-orang yang ingkar tersebut tidak mampu untuk menandingi mukjizat tersebut, tidak bisa menandingi ataupun tidak bisa menyamai, ya, kepada mukjizat tersebut. Jadi sesuatu perkara yang di luar adat kebiasaan yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul sebagai apa namanya, tanda kenabiannya, sebagai tanda kerasulannya, bahwasanya mereka diberikan sesuatu oleh Allah, ya, yang nantinya bekal tersebut, ya, untuk mendukung bekal dakwah mereka. Dan ini pun oleh Allah Subhanahu wa taala diterangkan dengan sejelas-jelasnya di dalam Al-Qur'an. Ya. Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan tentang mukjizat. Di antaranya ketika Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam berdakwah kepada Raja Namrud dan kaumnya. Ya, pada waktu itu yang menjadi raja adalah Raja Namrud. Raja Namrud ini adalah raja kafir yang menyembah terhadap berhala, yang menyembah patung-patung. Yang mana ceritanya, ya, secara singkat, bahwa altar tempat pemujaan Raja Namrud tersebut dimasuki oleh Kanjeng Nabi Ibrahim. Kemudian oleh Kanjeng Nabi Ibrahim seluruh patung-patung yang kecil itu dihancurkan kecuali patung yang paling besar, dan kemudian kapak, ya, yang tadi dipakai alat untuk menghancurkan patung-patung yang kecil itu dikalungkan ke leher patung yang paling besar. Maka ketika raja akan mengadakan pemujaan, ini menjadi heboh, menjadi luar biasa heboh. Siapa yang ngancurin Tuhan-Tuhan kita? Ya, siapa yang telah ngancurin Tuhan-Tuhan kita yang kita sembah, yang kita agung-agungkan? Ternyata Tuhan kita hancur berantakan. Kemudian dia mengutus intel, disebar seluruh pasukan laskar tentara, ya, menyelidiki siapa yang berbuat demikian. Kemudian selidik punya selidik, ya, maka, ya, ditangkaplah Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya,
Dan kemudian adu argumentasi yang pada akhirnya Raja Namrud kalah. Ya, kata Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam, seandainya Tuhan tersebut, ya, dia benar-benar Tuhan, patung-patung itu sebagai Tuhan, kenapa ia tidak bisa menolak mudarat yang terjadi kepada dirinya? Padahal dia itu tidak bisa mendengar, dia tidak bisa melihat, bahkan tidak bisa menjaga bala terhadap dirinya sendiri. Kenapa kalian sembah? Ini luar biasa. Ya, bahkan ditantang oleh Kangjeng Ibrahim, kalau seandainya kalian tidak percaya, coba tanyakan saja kepada Tuhan kalian yang paling besar itu, yang ada kalung kapaknya itu. Kata Raja Namrud, mana bisa patung bisa berbicara? Nah, kata Kangjeng Ibrahim, mengapa patung yang kamu tidak bisa, yang tidak bisa bicara, yang tidak bisa melihat, la yanfa'u wa la yadurru, tidak bermanfaat dan tidak memudaratkan, kenapa kalian sembah? Kalah di situ argumen, tetapi tetap karena egonya sebagai raja ini luar biasa, Raja Namrud nggak mau kalah. Memang biasanya kan begitu, kalau orang punya jabatan, punya kekuasaan, punya harta banyak, nggak mau ngalah kan begitu. Walaupun salah. Ya, itu. Tapi bukan Prabowo, bukan. Bukan. Ya kan? Kalau Prabowo kan ini bukan komersil. Ya, tapi memang benar cerita-cerita anak buahnya, kalau dia ngaku salah, dia ngaku salah. Itu Prabowo. Gitu. Bukan berarti pendukung Prabowo, bukan. Kita sinetron aja. Di belakang layar begitu lah. Yang penting imamnya, pemimpinnya nanti adalah pemimpin yang amanah, jujur, baik, bertanggung jawab. Pada intinya mengakui kesalahan, itu aja. Ini kan kadang-kadang orang, ya walaupun salah nggak mengaku salah. Kenapa? Karena ego dia tinggi, karena jabatan, karena harta benda, ya, dan yang lain-lain. Ini yang paling bahaya. Ya, bahkan termasuk orang yang sombong. Orang yang sombong adalah batrul haq, menolak terhadap kebenaran. Itu termasuk orang yang sombong. Ya, orang yang sombong itu adalah batrul haq, orang yang menolak terhadap kebenaran. Walaupun diri orang lain benar, dia salah, dia tetap ngakunya benar, orang lain yang salah. Karena bisa dibelikan. Nah, ini seperti Raja Namrud, seorang mutakabir yang sombong. Walaupun dia benar-benar salah dan salah argumentasinya dan dikalahkan argumentasinya oleh Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi dia tetap egonya tinggi karena dia sebagai raja, jabatan ada di dia, kekayaan ada di dia, rakyat tunduk kepada dia. Akhir kemudian apa? Akhir kemudian dengan jalan kekerasan, kan begitu. Dengan jalan kekerasan, karena merasa dia kuat, banyak tentara kan. Ya, kemudian diputuslah bahwasanya Ibrahim tersebut harus dibakar hidup-hidup. Dalam satu kisah riwayat diceritakan 40 hari itu mengumpulkan kayu bakarnya. Coba kita bayangin, 40 hari ngumpulin kayu bakar buat kebakar Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya kan, kalau raja sekali instruksi kan mungkin satu hari itu kan berpuluh-puluh kontainer kan. Ya, sehingga selapangan yang begitu luasnya ini dipenuhi oleh kayu-kayu bakar yang kering, ya. Dan Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam nanti dibakarnya itu bukan ditaruh tapi pakai meriam. Jadi Kangjeng Nabi Ibrahim nanti dibakar ke lautan api itu pakai meriam, ya, supaya nanti pas kena di tengah-tengah. Ya, pas begitu dibakar, kemudian kayu bakarnya luar biasa, lautan api. Kangjeng Nabi Ibrahim ditaruh di meriam, dia dialumin begitu dilemparkan ke tengah-tengah api itu, plek langsung ke tengah-tengah. Tetapi apa yang terjadi? Malah satu riwayat juga menerangkan selama 40 hari 40 malam. Jadi dibakarnya itu 40 hari 40 malam. Karena saking banyaknya kayu bakar tersebut. Ya, tetapi mukjizat, satu kejadian yang di luar adat kebiasaan yang Allah berikan kepada para nabi-nabi dan rasul-rasul,
sebagai tanda kenabian mereka juga, sebagai tanda kerasulan mereka juga, dan untuk mengalahkan orang-orang yang ingkar kepada mereka, Allah berikan mukjizat bahwasanya Kanjeng Nabi Ibrahim ya tidak kenapa-napa, sehat walafiat, bahkan enak-enakan ketika dibakar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 68 sampai 69. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wallahu a'lamu bimuradihi. Orang-orang kafir, Raja Namrud beserta kaumnya, ya, dia mengatakan harrikuhu, bakarlah Ibrahim tersebut, bakar. Wansuru alihatakum, bahkan bila perlu, ayo minta bantuan terhadap Tuhan kalian untuk membakar Ibrahim. Silakan. Patung-patung yang mereka sembah, jin-jin, setan-setan yang mereka sembah, silakan ikut bantu untuk membakar Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. In kuntum fa'ilin, jika kalian bisa mengerjakan itu. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, kulna, kami berkata, ya naru, wahai api, kuni barda wa salaman ala Ibrahim, jadilah engkau api bardan wa salaman, dingin, enak, dan menjadi keselamatan terhadap Ibrahim. Enak, ya. Jadi pas begitu dilempar ke tengah lautan api, dalam satu kisah di dalam satu kitab diriwayatkan, ya begitu Kanjeng Nabi Ibrahim pas mau ke tengah-tengah, di situ sudah disediain ranjang, ya. Dan ranjang itu lengkap dengan kasurnya. Mereknya aneka busa lagi. Besar, cukup luar biasa. Ya kan? Iya benar. Betul. Bukan garang. Ya, soalnya pernah nyobain begitu kan. Dikasih satu. Bener, enak. Bener. Aduh. Jadi ranjang sudah lengkap dengan kasurnya, ya. Di begitu mau jatuh, ini jatuh ke ranjang, ya, jatuh ke ranjang, jatuh ke kasurnya itu, dan Kanjeng Nabi Ibrahim tidak merasakan panas, bahkan ada kelembunya segala ranjang tersebut, ya. Karena ketika Kanjeng Nabi Ibrahim sedang melayang itu, Allah Subhanahu wa taala mengutus, memerintahkan malaikat Jibril agar disediakan ranjang itu buat Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam selama 40 hari 40 malam. Nah, bagaimana makanya Kanjeng Nabi Ibrahim? Dalam satu kisah diterangkan ketika Kanjeng Nabi Ibrahim lapar, maka dijadikanlah ya satu pohon dan ada buahnya di situ. Jadi Kanjeng Nabi Ibrahim enjoy aja, nggak merasakan lapar. Tuh, ini mukjizat. Ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Ini jelas menunjukkan sesuatu perkara yang di luar adat kebiasaan. Biasanya kalau kita bersentuh dengan api, ini akan gosong. Biasanya kalau terbakar dengan api, bersentuhan dengan api, kita merasa panas atau gosong, ya. Tetapi ketika api tersebut mengenai badan Kanjeng Nabi Ibrahim, tidak terasa panas dan tidak gosong, malah terasanya itu dingin, bardan, dingin, wasalaman, dan enak saja, enjoy aja begitu. Bayangin 40 hari 40 malam, subhanallah. Nah, ini adalah mukjizat, ya. Karena para nabi dan rasul itu Allah bekali dengan satu perkara yang luar biasa, mukjizat, ya. Sebelum diangkat kenabian dan kerasulan, Allah pun telah membekali dengan mereka dengan perkara-perkara yang di luar adat kebiasaan sebagai tanda kenabian buat mereka, yaitu dinamakan irhas.
Nah kemudian di dalam ayat lain Allah menerangkan tentang mukjizat Kangjeng Nabi Musa alaihissalam. Ini paling banyak diceritakan dalam Al-Quran adalah cerita Kangjeng Nabi Musa. Di dalam surat Al-Baqarah diterangkan cerita Kangjeng Nabi Musa. Di dalam surat-surat yang lain diceritakan riwayat Kangjeng Nabi Musa. Ya. Nah, ketika Kangjeng Nabi Musa beserta kaumnya Bani Israel, ya, keluar dari negara Mesir, ya, karena perjanjiannya seperti itu, perjanjian dengan Fir'aun. Kenapa? Karena tadinya Bani Israel ini adalah satu kaum, ya, kaum budak begitu. Jadi budaknya kaum Kipti. Bani Israel itu tadinya awalnya adalah kaum yang hina, sangat hina. Pada waktu itu yang diperintah oleh Raja Fir'aun dari suku Kipti. Sangat hina Bani Israel, diperbudak. Sehingga Kangjeng Nabi Musa alaihi salam, ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai kaumnya ini menjadi budak terus-terusan. Ya, diawali dengan berbagai macam peristiwa, ya. Dan akhir kemudian ada perjanjian dengan Fir'aun. Fir'aun mau membebaskan Bani Israel, ya, dari perbudakan dengan catatan Bani Israel harus keluar dari Mesir. Harus keluar dari Mesir. Dan ini pun diterima. Ya. Ini sangat sayangnya Kangjeng Nabi Musa kepada kaumnya. Yang namanya Nabi Rasul itu luar biasa sangat kasih sayang kepada kaumnya. Walaupun kaumnya itu kaum yang sangat membantah. Cak kurang membangka waras, songong, sul adab, gak tahu diri, gak tahu terima kasih Bani Israel. Nah kalau kita buka dalam kitab tafsir Sawi, subhanallah, salah satu kaum yang sangat songong, sul adab, gak tahu diri, gak ada rasa terima kasih begitu. Ini Bani Israel. Lawang nabinya sendiri difitnah, nabinya sendiri diolok-olok, nabinya sendiri dicaci maki. Padahal mereka sudah tahu mukjizat Kangjeng Nabi Musa. Contoh ketika diturunkan manu dan salwa, ketika mereka sudah kehabisan bahan makanan, sudah kehabisan air dalam perjalanan tersebut, ya, sehingga mereka datang kepada Kangjeng Nabi Musa, coba Musa turunkan, minta kepada Tuhan turunkan kepada kami makanan, turunkan kepada kami minuman, karena perbekalan kami sudah habis. Kata Kangjeng Nabi Musa, saya akan minta kepada Allah, dan kemudian Allah turunkan manu dan salwa. Ya, manu dan salwa. Manu dan salwa itu diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit. Gak usah repot-repot masak, gak usah repot-repot mencari. Ketika akan waktu makan pagi, makan siang itu turun sendiri dengan catatan tidak boleh menyimpan. Kalau udah makan ya udah hilang sendiri. Ketika pas waktu mau makan turun manu dan salwa. Terus-terusan seperti itu. Tapi kenapa Bani Israel? Katanya kami bosan Musa, makan itu terus. Nah inilah Bani Israel. Nah di antara mukjizat-mukjizat Kangjeng Nabi Musa alaihi salam, ketika mereka dikejar oleh tentara Fir'aun, ya, untuk dihabisi, sehingga mereka menyeberang terhalang oleh Lautan Merah. Mau ke belakang, ini tentara Fir'aun, ya, banyak. Ke depan terhalang oleh Lautan Merah. Bingung luar biasa. Akhirnya kemudian Kangjeng Nabi Musa bermunajat kepada Allah agar diselamatkan kaumnya. Kemudian Allah turunkan wahyu kepadanya dalam surat Asy-Syu'ara ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahr fanfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim. Fa'auhayna maka kami wahyukan kepada Musa anidrib bi'asakal bahr. Musa, pukulkanlah tongkatmu ke lautan tersebut. Pukulkan tongkatmu ke lautan itu. Fanfalaqa. Ketika sudah dipukulkan, sudah dipukul oleh tongkat Kanjeng Nabi Musa dipukulkan ke laut itu, fanfalaqa, maka laut tersebut menjadi terbelah, menjadi jalan. Ya. Dan kaum Kanjeng Nabi Musa alaihissalam kemudian menyeberangi lautan tersebut. Fakana kullu firqin kataudil azim, maka seolah-olah setiap golongan-golongan Bani Israel tersebut kataudil azim, seperti gunung-gunung yang tinggi. Saking banyaknya, subhanallah, itu jalannya luar biasa. Air laut terbelah menjadi jalan 12 jalan. Diceritakan dalam kitab Tafsir Sawi 12 jalan. Kenapa? Karena Bani Israel tersebut ada 12 suku pada waktu itu. Jadi masing-masing suku itu ada jalannya masing-masing. Masuk, ya, terus masuk ke dalam lautan. Itu sambil represi. Padahal kan luar biasa, ya, capek, lapar, haus, takut karena dikejar oleh puluhan ribu tentara Fir'aun. Begitu masuk, berjalan, ya, di dasar lautan, subhanallah, hilanglah rasa takut itu. Hilanglah rasa capek tersebut. Yang ada happy. Kenapa? Karena lihat ikan hiu, ikan paus, ikan lumba-lumba di situ, nggak saling nabrak begitu. Ya, ikan rebon banyak di situ dilihat. Terus saja begitu. Ya, jadi laut terbelah. Dan akhir kemudian Fir'aun ketika sampai di bibir pantai itu, ya, dia sempat berhenti. Kenapa? Karena perasaan dia itu, seingat dia pernah nggak pernah bikin jalan di dasar lautan. Stop kata Fir'aun. Nggak diterusin. Ya, karena ini jalan baru. Saya nggak pernah instruksikan buat jalan ini lautan. Tidak. Tapi hari kemudian Allah utus malaikat Jibril, ya, menaiki kuda betina yang dinaiki oleh Fir'aun tersebut, kuda jantan. Ketika melihat kuda betina tersebut, dia mengejar terus sampai ke tengah lautan. Nah, ketika sampai di tengah lautan beserta seluruh bala tentaranya, maka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibinasa. Tetap ujung-ujungnya kalau orang kafir itu binasa. Tetap ujung-ujungnya orang kafir binasa. Ya. Tetapi tetap ujung-ujungnya orang yang benar pasti mulia. Walaupun tadinya hancur dulu. Yang namanya jagoan kan kalau di film-film kan seperti itu. Jadi siksa terus-terusan. Ya, tapi ujung-ujungnya menang. Itu kan? Ya. Innal batila kana zahuqa. Ya, pasti kebenaran itu pasti akan timbul. Kebenaran pasti mengalahkan akan keburukan, kezaliman. Ya. Nah ini, jadi salah satu di antara mukjizat Kanjeng Nabi Musa alaihi salam itu bisa membelah lautan. Ini kan mukjizat luar biasa. Ya, dan sampai sekarang itu belum ada orang arsitek yang mampu membelah sendiri lautan tersebut. Paling juga ada jalan di dasar laut, itu udah ada. Ya kan? Di antaranya ya pipa minyak dari Kalimantan ke Singapura, katanya. Itu mukjizat juga bagi mereka. Payah kan curi minyak. Bukan mukjizat, itu penyolong. Itu berapa puluh tahun pipa minyak di dasar laut ke Singapura. Itu dari minyak kita. Ya. Makanya orang Indonesia ini subhanallah, kalau minyak kita nggak diselewengkan, kita itu cadangan minyak kita itu hampir 300 tahun nggak bakalan habis. Ini kata pakar, salah satu pakar, ya, Amerika.
Malah yang lebih anehnya kita beli minyak dari Brunei. Kata orang Brunei, saya heran kepada orang Indonesia, minyak ada di Riyadh, tetapi kenapa beli minyak ke kami? Kan? Benar, minyak, ya. Batu bara, waduh, LPG-nya, gas buminya, luar biasa Indonesia. Ya, memang begitulah. Nanti kalau Prabowo jadi baru tuh kaya. Wah, ada Prabowo lagi. Ya, bukan ya. Nah aja nanti ada pemimpin, maaf Bang Jokowi, ya akan disebut-sebut nih. Benar. Ya. Gitu. Karena salah satu di antaranya misi Prabowo itu adalah mengembalikan aset negara. Freeport nanti diambil, Krakatau Steel nanti dikuasai. Sekarang kan udah dijual kan Krakatau Steel. Kemudian minyak-minyak, Exxon Mobil dan yang lain-lain. Katanya begitu. Katanya. Ya Allah alam. Wallahu a'lam. Nah, kita kembali lagi. Jadi itulah mujizat. Bahkan salah satu mujizat Kanjeng Nabi Musa alaihi salam ketika dilemparkan tongkatnya ini menjadi ular yang sangat besar. Pada suatu ketika ya ditantang Kanjeng Nabi Musa alaihi salam oleh Firaun, ya adu kesaktian, adu sihir, ya adu sihir, dan puluhan ribu tukang-tukang sihir Firaun. Ketika dilemparkan tali jadi ular, dilemparkan tambang jadi ular, sihir. Ya, kayak sekarang kita berobat ada ular, kita berobat ada pancing, kita berobat ada paku, begitu, sihir termasuk. Jangan percaya, sihir yang begitu banyak, ya, sihir dan trik karena sulap itu sulap selip, biasanya begitu, sulap. Kalau sulap itu selip. Jadi sulap selip. Di dalam kitab tafsir Ayatul Ahkam diterangkan yang namanya sihir itu diantaranya adalah kecepatan tangan ya untuk mengelabui penglihatan. Gitu. Jadi makanya sulap selip. Jadi banyak selip-selipnya begitu. Pintar sulap selipnya. Itu sulap. Ya. Nah, adu kesaktian sihir. Ya, seluruh dikumpulkan dari alun-alun istana Firaun. Kemudian dipanggillah tukang-tukang sihir Firaun. Kemudian dipanggillah Kanjeng Nabi Musa. Di situ adu kesaktian. Ya, berpuluh-puluh ribu ular. Akhir kemudian Kanjeng Nabi Musa bermunajat kepada Allah. Akhir kemudian turunlah wahyu dari Allah. Qala alqiha ya Musa fa alqaha fa idzan hiya hayyatun tas'a. Surat Toha ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alqiha ya Musa, lemparkan tongkatmu Musa. Fa alqaha, maka oleh Kanjeng Nabi Musa dilemparkanlah tongkatnya tersebut. Fa idzan hiya hayyatun tas'a. Maka luar biasa, tongkat Kanjeng Nabi Musa itu menjadi ular yang sangat besar, ya, tas'a yang bergerak-gerak. Air kemudian seluruh ular-ular, ya, hasil bikinan tukang sihir Firaun dimakan semuanya. Bahkan Firaun sendiri akan dimakan oleh ular itu. Tetapi kamu jadi Musa jangan. Firaun pun takut sebetulnya. Dalam hati kecilnya dia membenarkan sebetulnya, membenarkan terhadap Tuhan Musa. Apalagi ketika ketika dia ditenggelamkan oleh Allah di dasar lautan, dia sempat mengatakan amantu bi Rabbi Musa. Tetapi berhubung nyawanya sudah ditenggorokan, tidak diterima tobat. Ya, tidak diterima. Nah ini salah satunya mukjizat Kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Di antaranya juga mukjizat Kanjeng Nabi Musa luar biasa. Ketika telapak tangannya ini dimasukkan ke dalam saku bajunya, ini akan terang luar biasa, bercahaya. Ya terlebih ini adalah tongkatnya, karena tongkatnya itu adalah salah satu benda surga yang diturunkan oleh Allah bersama Kanjeng Nabi Adam. Di antara benda-benda surga yang diturunkan ke muka bumi itu, di antara emas, perak, ya, hajar aswad,
Ya, dan di antara adalah tongkat Kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Tongkat Kanjeng Nabi Musa. Nah, ini yang lebih anehnya lagi tongkat Kanjeng Nabi Musa. Ketika Kanjeng Nabi Musa kegelapan di waktu malam, gak usah repot-repot cari baterai, tongkatnya ini bisa nyala. Tongkatnya bisa nyala. Ya, bahkan ketika Kanjeng Nabi Musa kecapean berjalan, dia naik tongkatnya bisa terbang. Ya, diceritakan dalam kitab Nuzulam. Kemudian di dalam kitab Madarijus Su'ud juga diterangkan. Ya, ketika Kanjeng Nabi Musa sedang kelaparan, misalkan nggak ada makanan, ya ini cukup hanya diketokkan saja, ini akan ada makanan langsung. Jadi aneh, luar biasa. Ini namanya mukjizat. Begitu. Ya, kayak kita sekarang udah hampir mirip-mirip mukjizat. Contohnya apa? Ketika di jalan kita stop begini, mobil berhenti. Angkot. Iya kan? Gak usah repot-repot ngomong. Berhenti. Ya kan? Kita datang ke restoran kan? Nah, benar. Ya, gitu. Orang dulu itu ya kalau ada apa-apa langsung dengan telepati. Sekarang udah diikuti. Kemana saja kita bisa bicara. Halo. Ya. Nah, inilah mukjizat. Luar biasa. Banyak mukjizat ya nabi-nabi dan rasul-rasulnya, terutama Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena seluruh mukjizat yang diberikan Allah kepada para nabi-nabi dan rasul-rasulnya sebelum Kanjeng Nabi Muhammad itu semuanya dikumpulkan, diberikan semuanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Mukjizat Kanjeng Nabi luar biasa. Ya. Nah, faqauluna al-amru yashmuluthun kal Qur'an wal fi'li ka qalbil asa hayatan. Banyak. Jadi mukjizat itu ya tidak hanya berlangsung sesaat, tetapi mukjizat itu bisa ya bersifat terus-terusan. Contohnya seperti Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim ini salah satu mukjizat Kanjeng Nabi yang paling besar. Ya. Inilah mukjizat Kanjeng Nabi. Al-Qur'an salah satu mukjizat Kanjeng Nabi yang paling besar di antara mukjizat-mukjizat yang lain. Ya. Luar biasa. Karena Al-Qur'an itu subhanallah. Allah yang turunkan Al-Qur'an, kemudian Allah yang menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Qur'an dan kami pula yang menjaga Al-Qur'an. 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Menurut kaul yang mu'tamad, Allah sendiri yang jamin keaslian Al-Quran itu. Apa saja ada di dalam Al-Quran, menyangkut kisah-kisah nabi-nabi, rasul-rasul, umat-umat yang terdahulu ada. Menyangkut hukum-hukum halal, haram dan yang lain-lain ada. Menyangkut tauhid ada. Menyangkut zikir-zikir dan yang lain-lain ada. Menyangkut sains, iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam Al-Quran ada. Luar biasa, ini Al-Quran ya. Ya. Tetapi kan sangat kontras dengan akidahnya Syiah. Kalau Syiah mereka mengitikadkan Quran kita ini Mushaf Utsmani ini, kata mereka sudah ditahrif, sudah dirobah, makanya mereka tidak menggunakan Mushaf Utsmani. Al-Qur'annya bukan Mushaf Utsmani. Ini paham Syiah. Ya. Atau dengan pekerjaan langsung, seperti kaqalbil asa hayatan. Seperti dijadikannya tongkat Kanjeng Nabi Musa menjadi ular, ya, atau tidak membakarnya api terhadap Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu adalah mukjizat. Jadi mukjizat adalah perkara yang di luar adat kebiasaan, yang membedah adat kebiasaan yang diberikan oleh Allah kepada para nabi-nabi dan rasul. Selain daripada nabi dan rasul,
ya itu bukan mukjizat. Makanya di sini ya wa kharaja wa qauluna khariqun lil adat, ya la wa qauluna khariqun lil adat asihru wa su'uda fa inna kulla minhuma mu'tadun. Jadi ucapan khariqun lil adat tersebut bisa juga mencakup bisa juga mencakup sihir, bisa juga mencakup apalagi ya sebangsa sihir, walaupun itu termasuk perkara yang di luar adat kebiasaan, tetapi dia bukan mukjizat. Dan kita sudah bahas di dalam sifat wahdaniyah. Ya. Kalau statusnya sih sama, perkara yang di luar adat kebiasaan, tetapi namanya berbeda dan hukumnya berbeda, pelakunya berbeda. Kalau mukjizat, ya, yang diberikan mukjizat Nabi dan Rasul, hukumnya halal. Tetapi kalau sihir, hukumnya haram. Bahkan orang yang mengerjakan sihir bisa jadi kafir. Bisa jadi kafir. Ya. Dan orang yang menggunakan sihir yang tadinya soleh bisa dicabut kesolehannya jadi seorang fasik. Begitu. Nah, begitu pula Allah berikan satu keistimewaan. Selain daripada nabi-nabi dan rasul, para wali-wali, para sahabat, orang-orang mukmin yang soleh, ya Allah berikan satu keistimewaan, satu perkara yang di luar adat kebiasaan, luar biasa. Ya. Kalau terjadi pada diri para wali-wali, karomah namanya. Kalau terjadi sesuatu perkara yang di luar adat kebiasaan, terjadi pada orang-orang yang soleh, para kiai yang soleh, ustadz yang soleh, mukmin yang soleh, siapa saja yang soleh, ma'unah namanya. Bahkan orang fasik sekalipun dikasih satu keistimewaan, ihanah namanya. Orang kafir sekalipun istidraj namanya. Ya. Tetapi nanti dalam kacamata fikih, pelakunya siapa, cara mendapatkannya itu bagaimana, bagaimana hukumnya, dan bagaimana tujuannya, gitu. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah maka sebahagian termasuk perkara yang wajib kita imani, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat, satu perkara yang di luar adat kebiasaan yang Allah berikan kepada para nabi-nabi dan rasul-rasul, karena sudah tercantum dan tertera dalilnya dengan jelas di dalam Al-Quran. Bagaimana kanjeng Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar, bagaimana kanjeng Nabi Musa ya bisa membelah lautan, bagaimana kanjeng Nabi Isa bisa menghidupkan orang-orang yang sudah mati, dan yang lain-lain. Ini sebagai bukti bahwasanya ada mukjizat. Maka oleh karena demikian kita wajib mengimani tentang mukjizat tersebut, bahwa mukjizat itu ada. Wa hadza ma yajibu wa ma yastahilu fi haqqir rusul alaihi wassalatu wassalam. Yang tadi sudah diceritakan, ya, ma yajibu yaitu sifat-sifat yang wajib terhadap para rasul, wa ma yastahilu dan sifat-sifat yang mustahil terhadap para rasul. Mana yang tadi diceritakan itu adalah sifat syidik, amanah, tabligh, fatonah, adalah sifat-sifat yang wajib adanya di diri para rasul. Wajib muqayyad, bukan wajib dati, tetapi wajib muqayyad, wajib menurut akal dan dibenarkan oleh agama, ya, dibenarkan oleh syarat bahwasanya para nabi dan rasul tersebut sidik, nabi dan rasul tersebut amanah, para rasul tersebut tabligh, nabi dan rasul tersebut fatona. Ini sudah tercantum di dalam Al-Quran, ya. Kemudian mustahil kepada mereka bersifat bohong, khianat, kitman, dan baladah, sifat pendusta, sifat khianat, menyembunyikan, ya, kemudian bodoh. Itu sifat-sifat yang mustahil adanya di diri Rasul,
akal tidak menerima dan dibenarkan oleh agama bahwasanya Nabi dan Rasul itu mustahil. Kidib mustahil, khianat mustahil, kitman mustahil, baladah. Maka aqaid nabawiyat sampai di sini berjumlah 8. Tinggal satu lagi yaitu sifat jaiznya. Ya. Nah, wajib no mustahil, wajib Rasul sidik amanah, wajib Rasul tabligh fatona, wajib Rasul tabligh fatona, muhal Rasul kidib, khianat kitman jeung baladah, wenang di para Rasul nyaeta aradul basyariyah. Jadi yang tadi telah diceritakan dari mulai sifat sidik ya dan terakhir yaitu sifat baladah yang mencakup sifat-sifat yang wajib adanya di diri para rasul, sifat-sifat yang mustahil adanya di diri para rasul ya. Jadi berjumlah 8, wajibnya 4, mustahilnya 4. Tinggal satu lagi. Wa amal jaizu fi haqqihim alaihimus salatu wassalam. Wa amal jaizu wallahu a'lam bissawab. Ya, tinggal nanti menerangkan tentang sifat jaiz terhadap para rasul. Wallahu a'lam bissawab. Lama nih waktu sholat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wulidal habibu wa khadu mutawarridu wa nuru bi wajanati yatawaqqalu. Wulidal habibu wa misluhu walidal habibu wa khadu mutawarridu walidal ladzi laulahu ma'usyiqanuka kalla wala dzikrul hima wal ma'adu. Ini sebuah nazoman yang menceritakan bagaimana dilahirkannya Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bahasa yang sangat indah, singkat, padat, supel. Kata dengan musannif, wulidal habibu wa khadduhu mutawarrid. Wulidal habibu, dilahirkanlah seorang kekasih. Siapa yang dimaksud dengan habib di sini? Yang dimaksud dengan Habib adalah junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nabi-nabi yang lain itu mempunyai titel masing-masing. Kanjeng Nabi Adam Sofiyullah, Kanjeng Nabi Musa Kalimullah, Kanjeng Nabi Isa Ruhullah, Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam Khalilullah. Tetapi Kanjeng Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai titel, mempunyai gelar Habibullah. Ya, makanya Habib yang paling benar itu ya Kanjeng Nabi. Habib yang tidak diragukan lagi kehabibannya adalah Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena akhlak beliau luar biasa. Allah
memuji tentang akhlak Kanjeng Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dilahirkanlah sang kekasih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khadduhu mutawarridu, dan pipi Kanjeng Nabi tersebut mutawarridu, luar biasa bagus, kemerah-merahan putih, kemerah-merahan. Wa nuru min wajanatihi yatawaqqadu, dan cahaya dari pelipisan beliau yatawaqqadu, berterang, bersinar. Ya, ini kan luar biasa. Bahkan sebelum dilahirkan saja Kanjeng Nabi oleh ibunya, Ibu Aminah, itu keluar cahaya, sehingga cahaya tersebut menerangi, sehingga terlihat oleh Ibu Aminah gedung-gedung negara Syam. Ya, gedung-gedung negara Syam terlihat, ya, menyinari, ya, seluruhnya, sehingga terlihat gedung-gedung negara Syam. Terlihat oleh pada waktu itu oleh makhluk-makhluk, oleh manusia-manusia pada waktu itu, cahaya luar biasa, terang benderang. Ya, ini luar biasa. Makanya kan diumpamakan Kanjeng Nabi itu ibarat luar biasa. Kita ibarat batu kolar, kalau Kanjeng Nabi itu ibarat berlian. Ya, luar biasa. Wulidal habibu wa misluhu la yuladu. Dilahirkanlah Kanjeng Nabi sebagai kekasih Allah, dan tidak ada seumpama Kanjeng Nabi yang dilahirkan seperti Kanjeng Nabi. Tidak ada. Ya, tidak seorang pun bayi yang dilahirkan seperti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wulidal habibu wa misluhu la yulad. Telah dilahirkan sang kekasih, ya, dan seumpama beliau tidak pernah dilahirkan. Bayi seumpama beliau tidak pernah dilahirkan. Wulidal ladzi laulahu mausikon nuko kala wala dzikrul himah wal mahad. Telah dilahirkan Kanjeng Nabi, seandainya tidak dilahirkan Kanjeng Nabi maka tidak dirindukan kampung nuko. Kala sama sekali. Wala dzikrul himah, dan tidak disebut al-himah, negeri himah, tanah haram, wal mahad, ya, dan pondokan mahad. Seandainya Kanjeng Nabi tidak dilahirkan, maka kampung nuko tidak akan pernah disebut. Kampung nuko tidak pernah terkenal, tidak pernah dirindukan. Tetapi ketika dilahirkan Kanjeng Nabi, maka kampung nuko tersebut, ya, telah dirindukan oleh banyak orang. Nuko-nuko itu ataupun nako adalah ismun lima baina buyuti Makkah wal kuburul lati fil mu'alla. Nako itu adalah nama tempat di antara rumah-rumah negara Mekah dan kuburan Ma'lah. Ya. Hima itu adalah ardul haram, tanah haram. Kenapa dikarenakan tanah haram dikatakan haram? Tanah haram, fa innaha hamallahu ta'ala, karena Allah sendiri yang menjaga Mekah, yang menjaga tanah haram itu. Di antaranya dua kota yang tidak dimasuki oleh Dajjal adalah tanah haram Mekah dan tanah haram Madinah, karena Allah sendiri yang jaga. Wal ma'hadu, dan ma'had. Ma'had adalah ail ma'man, tempat aman. Yang dimaksud ma'had di sini adalah ay mahallul amni, tempat aman. Apa? Al-Ka'batul Musyarrafah, yaitu Ka'bah yang mulia. Bagaimana firman Allah, wa id ja'alnal baita masabatan linnas ay marji'an linnasi wa amna. Seandainya kalau tidak dilahirkan Kanjeng Nabi, maka tidak dirindukan kampung nako, sama sekali tidak, bahkan tidak disebut tanah haram dan Ka'bah. Gitu. Tetapi dilahirkan Kanjeng Nabi, maka jadi tempat tujuan manusia. Luar biasa. Dari berbagai penjuru dunia ingin ke Ka'bah. Ya, bahkan kita saja walaupun gak punya ongkos pengen ke sana kan begitu. Walaupun nyicil gak apa-apa. Yang penting bisa ke sana. Dan kita niat mudah-mudahan kita bisa ke sana semuanya. Amin. Ya,
apa-apa kita beli kapalnya aja. Ya, nyicil 100 tahun. Kapalnya udah kebeli, kitanya nggak berangkat. Aduh. Ini kampung Nuko jadi tempat tujuan manusia. Kemudian dijaga oleh Allah tanah haram. Ya. Kemudian ma'had. Ma'had di sini adalah Ka'batul Musyarrafah. Ka'bah. Wulidal ladzi laulahu ma dzukirat Kuba aslan wala kanal muhasabu yuksadu. Wulidal ladzi telah dilahirkan alladzi bayi laulahu seandainya tidak dilahirkan bayi tersebut ma dzukirat Kuba tidak akan disebut kampung Kuba aslan sama sekali wala kanal muhasabu yuksadu dan tidak dimaksud dan tidak dituju muhasab kampung muhasab. Seandainya kanjeng Nabi tidak dilahirkan maka Kuba pun tidak akan pernah diceritakan. Ya. Yang Kuba itu adalah maudhi'un bi qurbi Madinatin Nabi, tempat di dekat Madinatun Nabi, yaitu tempat yang berdekatan dengan kota Madinah. Min jihatil janub dari arah selatan. Ya, miqdar milain ya, sejauh 2 mil. Itu Kuba. Kemudian walakan al muhasabu yuksadu dan tidak akan diseja oleh manusia muhasab. Muhasab itu adalah tempat mabaina maqabiri Makkah wa qurbi Mina alladzi yusama bizarud. Muhasab itu adalah tempat di antara pekuburan Mekah dan dekat Mina yang dinamakan sekarang itu adalah Zarud. Zarud. Ya. Atau tempat yang berada di antara pekuburan Mekah dan Mina. Ya, Zarud itu muhasab. Ini kan semuanya dilewati semua. Ketika kita melaksanakan balang jumroh, ya pasti melewati sana. Ini luar biasa. Kenapa? Karena sebab dilahirkannya kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Subhanallah. Makanya tidak ada satupun bayi yang dilahirkan seperti dilahirkannya kanjeng Nabi. Seandainya kanjeng Nabi, bayi kanjeng Nabi tidak dilahirkan, maka tidak akan disebutlah kampung Nuko, tidak disebutlah tanah haram, ya tidak disebutlah, tidak dituju kampung muhasab. Nggak ada apa-apanya kalau nggak ada kanjeng Nabi. Ya, makanya harus bersyukur ada kanjeng Nabi. Bahkan jangankan itu saja, seluruh alam dunia pun sepatutnya bersyukur kepada Allah karena dilahirkan kanjeng Nabi. Laula kalaula malama khalaqul afla. Maka sewajarnya sepatutnya kita bersolawat kepada kanjeng Nabi, mengagungkan, memuji kepada kanjeng Nabi. Toh pada intinya memuji, mengagungkan kanjeng Nabi, yaitu ibadah diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Wallahu a'lam bissawab. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mungkin untuk malam minggu besok ya kita libur dulu.